Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya. Oke anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bisa ada? Kemudian ini Anissa ya. Alfi. Ini Dias. Oke anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini ya dengan memasuki doa. Sekarang Ibu akan menampilkan dulu PowerPoint-nya ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya konsep dasar dari perubahan entalpi. Nah, capaian pembelajarannya itu adalah memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, dan reaksi kimia. Ya. Kemudian itu nanti tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan konsep sistem dan lingkungan melalui diskusi kelompok secara bergotong royong. Kemudian kalian juga nanti harus dapat menerapkan konsep sistem dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan praktikum dengan kritis. Lalu kalian menjelaskan konsep reaksi eksoterm dan endoterm melalui diskusi kelompok dengan bergotong royong, lalu menganalisis. Jadi kalian harus sudah bisa pada tahap menganalisis juga ya nantinya. Menganalisis reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari dengan kritis. Ya, Pak Ibu melihat hasil belajar kalian ketika sebelum kita mempelajari bersama-sama dan sesudah nanti kita belajar bersama-sama. Ya, Ibu kan sudah bagikan link pretestnya. Ya, silakan kalian mengisi dulu pretest yang sudah Ibu berikan. Ya, waktunya 3 menit cukup. Jadi pada hari ini yang konsep yang akan kita pelajari itu adalah tentang perubahan entalpi. Ya. Namun Ibu ingin bertanya dulu pada kalian yang mungkin berhubungan dengan konsep ini. Kalian kan sering berolahraga tentunya ya, seminggu sekali di sekolah. Di rumah juga Ibu yakin kalian rajin-rajin olahraga. Nah, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian selesai berolahraga? Panas, Bu. Panas jiwa atau raga? Raga. Ayo yang lainnya. Terjadi kenaikan suhu tubuh. Oke. Terus yang lainnya bagaimana? Lelah. Leles. Yang lainnya? Ayo yang lainnya. Terjadi kenaikan suhu tubuh. Oke. Terus sama? Ya, jadi kita merasakan suhu tubuh kita itu terasa lebih hangat ya atau lebih panas gitu ya. Nah, itu mungkin kenapa tadi seperti yang dikatakan oleh Muni? Oh, terjadinya kenaikan suhu. Oke. Jenis penilaiannya ya. Nanti Ibu akan memberikan pretest. Jadi siap-siap ya. Kemudian post test, lalu ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Lalu
melihat keterampilan kalian ketika praktikum, kemudian keaktifan dan kerjasama kalian selama kegiatan pembelajaran ini dilakukan, ya. Nah, sekarang ibu bagi dulu kelompoknya. Ini Yukio sama Hilmi mungkin duduknya bisa bergabung dengan kelompoknya, silakan. Jadi ibu bagi 5 kelompok, ya. Sudah di ini boleh Hilmi ke sebelah sini ya bergabung atau mau ya, jadi melihat ke ibu gitu tetap. Ya, jadi ini yang perempuan sudah berkelompok ya? Ya, sudah? Oke, yang sudah. Silahkan anak-anak, kalian perhatikan dulu tabel data hasil percobaan. Ini salah satu contoh data hasil percobaan. Silahkan kalian perhatikan. Atau di LKPD itu sudah ada ya? Sudah ada. Jadi silahkan kalian identifikasi dulu ya, mana yang suhunya belum begitu naik atau turun gitu ya. Silahkan diisi sambil kalian berliterasi. Atau temukan dulu sendiri dulu. Kalau untuk ini silahkan setahunya saja dulu kalian ya. Jadi sedapatnya dulu kalian masalah yang ditimbulkan, faktor penyebab terjadinya masalah tersebut atau perubahan-perubahan suhu tersebut, mungkin tadi kata teman kalian. Kemudian kira-kira apa reaksi yang terjadi, itu silahkan analisis temukan dulu masalahnya, sepemahaman kalian sendiri dulu. Jangan lupa nama anggota kelas itu jangan lupa diisi. Kita memasuki fase berikutnya. Silahkan rumuskan hipotesis atau pendapat kalian mengenai permasalahan yang tadi gitu. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah merumuskan identifikasi masalah, kemudian merumuskan hipotesis. Tapi kan yang namanya hipotesis itu harus diuji ya, kebenarannya ya harus diuji. Itu silahkan kalian berliterasi kembali, gitu ya. Jadi pada tahap ini kita akan melakukan eksperimen, tapi kalian yang mencari bahan dan menyusun langkah-langkah percobaannya sendiri untuk membuktikan hipotesis kalian. Ya, silahkan kembali berliterasi. Kalau yang sudah menyusun rancangan eksperimen, silahkan boleh kami dilakukan. Tapi ingat, kita harus mengingat apa? Keselamatan kerja di laboratorium. Silahkan pakai dulu jas laboratoriumnya, begitupun dengan ibu. Kemudian masker dan sarung tangannya boleh kalian ambil. Kalian ambil alas dan bahannya secara tertib, silakan. Nah, anak-anak, jadi silakan kalian, ibu lihat sudah sangat bagus ya mengidentifikasi alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan percobaan. Lalu silakan kalian juga rancang sendiri percobaannya, tapi tetap ini boleh sambil berliterasi. Kalian boleh mencari petunjuk dari berbagai sumber. Nah, jadi nanti kalian silakan lakukan rangkaiannya, kemudian kalian tuangkan hasil kegiatan eksperimen kalian ya. Nah, jadi kalian kan sudah membawa alat dan bahan praktikum sudah ya. Lalu menyusun langkah percobaan. Kemudian silakan kalian secara berkelompok melakukan percobaan, lalu menganalisis data hasil percobaan. Kalian menggunakan sendok yang berbeda ketika mencampurkan satu bahan dengan bahan yang lain. Gunakan sendok yang berbeda. Kemudian termometernya juga sama ya. Kalau di situ kan masih banyak ya termometernya, jadi ya atau kalau dulu gitu ya. Jadi jangan dari satu larutan langsung dicelupkan pada larutan
catatannya lah. Baik. Itunya udah diukur semuanya? Udah. Ya, dicatat kok. Itu naik bagian dicatat dong saya. Kok. Kok. Oh iya, berarti sudah ambil semua 3 percobaannya? Oke. Kita masuk ke tahap yang keempat ya, karena gini silakan evaluasi data hasil percobaannya. Jawab pertanyaan dari Ibu ya. Ada pengamatan kan tadi sambil eksperimen ya tentunya. Lalu sambil berliterasi. Ingat sumber literasinya harus dicantumkan. Tahap terakhir yaitu kita akan menarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis yang kalian munculkan ya. Kemudian tadi kalian sudah menguji eksperimen, bagaimana itu terbukti tidak hipotesis kalian, silahkan simpulkan sekarang. Oke? Ya. Ingin kalian nanti mempresentasikan hasil kesimpulannya masing-masing ya. Oke, silahkan. Silahkan di depan, Bagus. Ya, oke. Depan silahkan, biar teman-teman bisa melihat. Ya. Baik, untuk yang sudah dilihat di LKPD-nya, nomor 5 yaitu menarik kesimpulan. Nah, kelompok kami membuat 2 kesimpulan, 2 poin penting. Untuk yang pertama, yaitu reaksi eksoterm adalah keadaan di mana suatu suhu sistem lebih rendah dari suhu lingkungan, sehingga akan terjadi aliran kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga keadaan kalor sistem menjadi bertambah. Pada keadaan di mana suhu sistem lebih rendah dari suhu lingkungan, maka akan terjadi aliran kalor dan lingkungan menuju sistem. Seperti yang ditunjukkan pada tanda panah pada gambar di atas. Dengan kata lain, kalor akan masuk menuju sistem. Hal ini dikenal dengan proses endoterm. Pada keadaan seperti ini, kalor sistem bertambah, maka entalpi akhir reaksi akan menjadi lebih besar dibanding entalpi awal sebelum reaksi. Dengan demikian, besarnya perubahan entalpi adalah delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal. Delta H sama dengan besar dikurangi kecil. Delta H lebih besar dari 0 atau bertanda positif. Dengan demikian, pada reaksi endoterm, besarnya nilai perubahan entalpi bertanda positif. Bagaimana yang lainnya? Sama tidak? Sama. Nah, ada yang mau menambahkan? Ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka dulu ya. Oke, jadi tadi kesimpulan yang sangat bagus dari kelompok ini ya. Kemudian anak-anak jadi ya dapat kita simpulkan bahwa mempelajari konsep ini kan kita tadi belajar tentang apa? Suhu ya. Berarti termodinamika merupakan ilmu yang memang berhubungan dengan membahas tentang perubahan suhu dalam suatu reaksi kimia ya. Kemudian tadi juga ada sistem dan lingkungan ya. Itu tadi sudah kalian isi di analisis datanya ya. Jadi sistem itu apa yang memang ada di yang menjadi pusat perhatian kita. Minggu depan insya Allah praktikum mengenai kalau jenis-jenis perubahan entalpi. Oke, anak-anak. Tapi ini ada post test dulu. Silakan ya. Post test dulu dibuka. Ibu sudah kirim linknya tadi. Ada PR juga ya anak-anak. Siap. Ya, nanti ibu ini bagikan dulu PR-nya. Silakan oleh ya, kalau PR mah sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oh, bisa praktek. Bagaimana yang lain pengalamannya? Bagaimana? Jadi lebih mengetahui. Terus apa lagi? Lebih berpikir kritis. Terus apa lagi? Tadi kalian ibu lihat ada yang kena luka, kemudian diobati oleh temannya. Berarti lebih apa? Lebih bekerja, gotong royong dan bekerja sama. Ya,
Nah, mungkin alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah tercapai, sudah terlaksana dengan baik ya. Kalau ada yang masih di ini mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Kalau ada yang masih silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama ya. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam.